Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari subscriber mengenai platform Bibit ya teman-teman. Nah jadi Bibit itu apa? Bibit itu simpelnya adalah platform investasi reksadana. Reksadana itu simpelnya adalah kita menitipkan dana kita ke manajer investasi, kemudian manajer investasi yang akan mengelola dana kita teman-teman. Mereka yang akan memilih ke aset apa aja sih mereka bakal menginvestasikan uang kita. Nah jadi cara kerja reksadana seperti itu ya teman-teman. Beda dengan P2P lending yang biasa aku bahas di video-video sebelumnya. Kalau kamu cek playlistku kan aku bahas banyak banget nih mengenai investasi P2P lending. Kalau P2P lending itu adalah platform penyalur antara investor yang punya kelebihan dana dengan borrower yang membutuhkan dana. Kemudian mereka dipertemukan, dijembatani dengan P2P lending. Kalau Bibit ini adalah platform investasi reksadana ya teman-teman. Kalau misalnya kamu baru mulai investasi, aku lebih merekomendasikan kamu untuk mulai dari investasi reksadana dulu di Bibit ya teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan investasi yang cukup mudah dipelajari, terus juga simple, sifatnya juga pasif, dan juga tergolong ramah untuk pemula dan sifatnya aman ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber ya teman-teman. Yang pertama yang aku pengen jawab adalah ini ya teman-teman. Jadi waktu itu aku ngepost sesuatu tentang platform P2P lending Easy Cash. Kemudian ada salah satu pertanyaan dari subscriber kita. Saya investasi di Bibit 1 juta bang. Terus banknya BCA. Kemungkinan transfer ke Bibit cepet nggak sih bang? Nah, jadi yang di sini yang ditanyakan adalah kalau misalnya kita melakukan transfer atau top up Bibit, itu membutuhkan waktu berapa lama ya teman-teman. Nah, kita bakal coba di video ini. Kita tes ya teman-teman. Aku langsung buka aja di aplikasinya. Bagi teman-teman yang masih belum tahu aplikasinya apa, aplikasinya yang logonya seperti ini ya teman-teman. Ada lambang, ada seperti mata dan ada kotak warna hijau ini ya teman-teman. Jangan sampai salah. Sebenarnya kamu juga bisa buka di komputer ya teman-teman. Cuma untuk kali ini karena kita mau top up, kita buka dari HP dulu. Nah, di sini salah satu yang aku suka dari Bibit adalah kita bisa login dengan mudah dengan menggunakan sidik jari teman-teman. Jadi kita tinggal tap, langsung kita bisa login. Kadang di platform-platform lainnya, kadang kita harus ketik dulu, atau kadang ada juga yang misalnya bahkan passwordnya harus diketik ulang. Kalau di Bibit ini kita bisa set fingerprint kita ya teman-teman, supaya jadi lebih convenient buat kita. Nah, ini promo buat ajak teman. Kalau misal kamu ngajak teman, kamu bisa mendapatkan kode referral teman-teman. Nah, oke, saat ini aku memiliki nilai portofolio 4,1 juta, keuntungannya sejauh ini 17.000. Nah, jadi kita bakal cek ya teman-teman, secepat apa sih kalau misalnya kita melakukan top up di Bibit. Nah, untuk melakukan top up, itu caranya gimana? Kamu pencet ke bagian top up ini, kemudian kamu tinggal masukkan reksadana yang pengen kamu top up teman-teman. Nah, kebetulan di portoku ini aku udah memiliki reksadana obligasi. Reksadana obligasi maksudnya reksadana yang dimana manajer investasinya menginvestasikan sebagian besar dari dana kita dipakai untuk membeli surat berharga atau obligasi ya teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini aku memiliki beberapa reksadana obligasi yaitu Sukor Invest Stable Fund dan juga Trim Dana Tetap 2. Nah, oke, kita bakal tes aja ya teman-teman. Kita masukin 500.000 ke Sukor Invest Stable Fund. Caranya gimana? Kamu tinggal pilih ke reksadana yang pengen kamu masukin. Kalau misal kamu belum ada, pasti nanti disuruh add dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku karena udah ada, aku tinggal langsung pencet top up ini di bagian Sukor Invest Stable Fund. Seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal masukkan jumlah pembelian yang pengen kita masukin teman-teman. Enaknya di sini adalah kamu bisa menginvestasikan dan angkanya itu fleksibel ya. Misalnya kamu pengen masukin 120.000, tuh bisa juga. Kamu pengen masukin 100.000, bisa juga. Nah, bahkan di Bibit itu kamu udah bisa mulai berinvestasi dengan 10.000 teman-teman. Yang artinya 10.000 itu kan adalah nominal yang aku rasa setiap orang pasti bisa ya teman-teman untuk investasi 100.000. Jadi menurutku pribadi yang namanya investasi itu, kalau kamu bilang aduh investasi hanya buat orang kaya, enggak juga ya teman-teman. Investasi udah bisa dimulai dengan angka yang kecil. Bahkan aku merekomendasikan kamu walaupun mungkin asetnya belum banyak, tapi kamu yang penting kamu mengebangun kebiasaan untuk berinvestasinya dulu. Setiap kamu punya penghasilan kamu sisihkan, punya penghasilan sisihkan. Jangan sampai kita ngabisin uang baru sisanya kita investasikan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal coba masukin 500.000 ya teman-teman. 500.000. Lihat ya teman-teman, saat ini kan aku memiliki nilai portofolio 4,1 juta. Di bagian investor habit nih aku punya 3 juta ya teman-teman. Dan total portofolioku 4,1. Kita langsung pencet top up, kemudian kita obligasi, core investable fund-nya kita top up, kita pencet 500.000 di sini, kita pencet beli sekarang. Nah, di sini kita bisa memilih metode pembayarannya ya, teman-teman. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di sini biaya pembeliannya itu gratis. Jadi untuk di Bibit kamu untuk membeli dan menjual reksadana itu kamu udah nggak dikenakan biaya apa-apa lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian kamu juga bisa nyalain nabung rutin per bulan. Nabung rutin pembelian ini, kalau misal kamu nyalain tombol ini, nanti artinya kamu ngeset supaya kamu nabung rutin, teman-teman. Jadi setiap tanggal sekian nanti dana kamu dipotong untuk kepentingan berinvestasi di sini, teman-teman. Misalnya kalau kamu seorang karyawan, kamu kan misalnya gajian setiap tanggal 1 gitu. Bisa aja kamu set
supaya setiap tanggal 2 uang kamu sekian langsung diinvestasikan ke Bibit. Jadi nggak ada alasan lagi buat kamu lupa investasi atau misalnya investasi itu ribet. Sekarang udah enggak ya teman-teman, di Bibit kita udah pakai fitur ini. Karena kali ini aku hanya untuk satu kali pembelian, jadi aku tinggal langsung pencet saya setuju, kemudian bayar sekarang ya teman-teman. Aku nggak nyalain tombol nabung per bulannya. Nah di sini metode pembayarannya kita bisa pilih. Kamu mau pakai Bank Jago, GoPay, Link Aja, ShopeePay, atau bahkan kamu bisa menggunakan virtual account. Jadi buat sekarang ini udah convenient banget ya teman-teman. Bahkan di video-video sebelumnya aku udah nunjukin gimana sih cara kita konekin Bank Jago dengan Bibit ini. Kalau kamu belum tahu, kamu bisa cek ke playlist Bibit ya teman-teman. Nah, karena aku udah terbiasa menggunakan virtual account Bank BCA, jadi kali ini kita bakal langsung top up menggunakan BCA ya teman-teman. Kemudian kita pencet bayar di sini. Setelah kita pencet bayar, nanti kita bakal langsung dikasih tagihan sebanyak 500.000 dan kita bakal diberikan virtual account Bank BCA ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal salin, kemudian kita akan ke BCA kita, kemudian kita bakal login ke BCA kita. Seperti biasa, kamu masukkan password untuk login ke BCA kamu. Nah, kalau misal kamu udah login, kamu pencet ke bagian M-Transfer nih, teman-teman. Lalu kamu ke bagian BCA Virtual Account. Di sini kamu input nomor virtual account, kamu paste di sini ya, teman-teman. Kemudian kamu pencet Oke, kemudian kamu bisa send. Nah, di sini kan kamu udah dikasih tagihan langsung kan, teman-teman. Nih, kamu bisa baca. Di sini adalah Bibit, kemudian nama kamu, kemudian total tagihannya berapa banyak, yaitu angka yang tadi kita masukkan ya. Kita pengen masukin berapa, nanti bakal langsung ditagih sesuai dengan nominal yang tadi kita masukin. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, pastikan kamu transfernya ke tempat yang tepat, teman-teman. Jangan sampai kamu salah transfer. Kalau kamu salah transfer, itu repot banget nanti. Makanya pastikan kamu cek dulu, kamu baca dulu yang benar. Nggak apa-apa kan, telat sedikit, yang penting kamu baca dulu. Kemudian lihat rekeningnya, lihat jumlah, lihat ini Bibit atau bukan, kemudian kamu pencet. Kalau misalnya udah benar, kamu tinggal pencet OK ya. Nah, kemudian kamu masukkan PIN BCA kamu untuk bertransaksi seperti biasa. Kalau misalnya kamu udah masukin, tinggal pencet OK ya, teman-teman. Nah, di sini udah berhasil ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu pencet OK di sini, terus kamu lihat ke notifikasi kamu, langsung ada notifikasi dari Bibit. Terima kasih untuk pembeliannya, dana kamu diteruskan ke bank kustodian. Kalau misalnya kita buka ke aplikasi Bibitnya, kita reload, nih kita udah berhasil ya teman-teman. Pembayaran sedang diverifikasi, udah berhasil. Pembayaran berhasil, udah berhasil. Verifikasi manajer investasi, sekarang lagi diproses. Pembelian berhasil, ini belum. Karena kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya kita udah membeli suatu reksadana, itu kita nggak langsung memiliki reksadananya. Namun Bibit akan memprosesnya selama beberapa hari dulu. Biasanya bakal masuk dalam 2 atau 3 hari atau 4 hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu udah beli, terus misalnya angkanya nggak langsung nambah, itu wajar banget. Itu karena mereka sedang memproses pembelian reksadana kamu ya teman-teman, karena harus penyesuaian NAB-nya lagi. Nah, kalau misalnya kamu ke bagian home, kamu back nih, lihat sekarang total portofolio di Investor Habit udah bertambah ya teman-teman. Tadi kan di sini 3 juta, sekarang udah jadi 3.500.000 sekian. Kalau misalnya kita ke bagian home, nilai portofolioku secara keseluruhan tadi kan 4,1 juta sekian, sekarang udah 4,6 juta sekian ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya cara untuk kita top up ke Bibit ini teman-teman. Nah, jadi buat Kak Dani Gadget ID, buat menjawab pertanyaan ini, kan ditanya kemungkinan transfer ke Bibit BCA cepet nggak sih Bang? Nah, itu tadi aku udah nunjukin. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan step by step-nya dengan benar, maka dana kita bakal langsung masuk teman-teman. Dan itu masuknya tuh secara real time dan secara langsung. Kamu transfer hari ini, menit ini juga uangnya bakal masuk. Kalau misalnya uangnya nggak masuk, itu berarti pasti ada yang bermasalah teman-teman. Mungkin kamu salah transfer, atau misalnya mungkin aplikasi lagi maintenance atau apa. Tapi sebaiknya kamu bisa tanya ke customer service-nya teman-teman. Cuman selama ini aku berinvestasi, kalau misalnya kita transfer, itu bakal secara real time. Jadi begitu ya buat Kak Dani Gadget ID. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, kamu tulis lagi aja, nanti aku coba untuk bantu ya. Berikutnya aku pengen menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Putra. Nah, jadi waktu itu aku sempat coba masukin 100 juta ke Bibit, itu buat nunjukin teman-teman gimana sih cara kita investasi di Bibit. Dan juga di video itu aku ngejelasin bahwa Bibit itu bukan aplikasi scam ya. Aku bahkan udah bantuin nunjukin kalau Bibit itu udah berizin OJK, terus juga cara investasinya. Terus aku juga pernah ngetes buat tarik semua danaku buat lihat dananya bisa keluar lagi atau enggak. Dan udah terbukti bahwa Bibit ini bukan scam ya, teman-teman. Nah, jadi di video itu ada salah satu teman kita bernama Rizky Putra yang bertanya, "Bang, saya pemula baru main reksadana, mau tanya Bang, apakah itu harus kita pilih ketiga jenis pasar modal, obligasi, saham untuk invest, atau mungkin lebih rekomendasikan yang mana ya?" Nah, jadi gini teman-teman, yang namanya reksadana tuh dibagi menjadi beberapa jenis ya. Aku mungkin bakal langsung tunjukin di sini ya teman-teman, biar lebih gampang. Kita kalau misalnya kamu pengen ke website official Bibit, kamu ke bibit.id. Kemudian ini kamu cek websitenya teman-teman. Websitenya itu yang ini. Kemudian di sini kamu bisa login ID kamu teman-teman. Nah, ini salah satu yang aku suka juga dengan Bibit, dimana Bibit itu menurutku cukup canggih ya. Kita bisa tinggal login dari
komputer, kita bisa login dari HP. Menurutku itu sangat convenient ya. Kalau misalnya kamu lagi males buka HP, kamu butuh buat buka banyak tab sekaligus, kamu pengen pelajari banyak reksadana, kamu bisa aja buka di PC, terus kamu tinggal buka di tab-tab baru. Nah, di sini kamu masukkan PIN bibit kamu. Nah, kalau misalnya kita cek sama kan teman-teman, portofolioku 4,6 sekian, 4.608.837. Di sini juga 4.608.837. Jadi sama ya teman-teman. Ini juga portofolio aku, ada investor habit, dana pensiun, dana kiamat. Ini cuma iseng aja ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang aku pengen bahas tadi, sebenarnya reksadana itu ada beberapa jenis teman-teman. Kamu bisa cek di sini. Tapi secara garis besar itu dibagi menjadi 4 yang utama, yaitu pasar uang, obligasi, saham, sama campuran. Dan setiap reksadana ini memiliki sifat yang berbeda-beda teman-teman. Dimana sebenarnya cara untuk menentukan kamu pengen beli investasi reksadana yang mana, menurutku adalah seberapa lama kamu ingin menyimpan dana tersebut teman-teman. Kalau misalnya kamu cuma pengen simpan dana kamu misalnya katakan dalam waktu short term, aku lebih merekomendasikan kamu untuk menginvestasikan di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu sifatnya selalu naik teman-teman. Nih kalau kita buka salah satu contoh aja ya, Sukor Invest Money Market Fund. Biasa kalau misalnya aku mau beli, aku juga pakainya yang ini sih, Sukor Invest Money Market Fund. Cuma kamu nggak harus ikutin, kamu harus do your own research, jangan langsung ikutin. Nah kalau kamu lihat di sini investasinya tuh selalu naik ke atas teman-teman, selalu naik terus. Ini artinya apa? Artinya kapanpun kamu membeli reksadana ini, kapanpun kamu menjualnya, misal kamu beli minggu ini, kamu jual minggu depan, atau kamu beli ini, kamu jualnya bulan depan, itu porto kamu akan selalu dalam keadaan positif teman-teman, dimana kamu pasti mendapatkan keuntungan. Itu yang enaknya dari reksadana pasar uang. Nah kalau misal kamu pengen investasi untuk yang short term, misalnya kamu pengen ambilnya 3 bulan lagi, atau misalnya kamu 6 bulan lagi kamu pengen ke Bali, kamu butuh dana, ya udah kamu boleh menggunakan reksadana pasar uang ini buat nyimpen uang kamu sementara. Kenapa lebih direkomendasikan reksadana pasar uang? Karena sifatnya selalu naik ya teman-teman. Kalau misal kamu cek ke jangka yang lebih panjang, misalnya 3 tahun, tuh dia bakal tetap selalu naik aja teman-teman. Dan semua reksadana pasar uang tuh rata-rata begitu teman-teman. Nah berbeda dengan reksadana obligasi. Kalau misalnya reksadana obligasi, dia juga cenderung naik, tapi dalam jangka panjang teman-teman. Reksadana obligasi lebih direkomendasikan kalau kamu pengen investasi misalnya 3 tahun, 5 tahun, itu boleh lah reksadana obligasi ya teman-teman. Kita ambil contoh aja ABF Indonesia Bond Fund. Ini salah satu contoh aja teman-teman. Nih kalau kamu lihat, kita grafiknya tuh ada naik turunnya dikit ya, naik turun. Tapi kalau kamu lihat dalam jangka yang super panjang, misalnya kamu lihatnya dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, ini pasti dalam keadaan naik. Itulah kenapa kalau kamu pengen investasi yang buat lebih long term dikit, ya kamu lebih baik berinvestasi di sini. Karena reksadana obligasi secara return biasanya akan memberikan return yang bisa lebih tinggi daripada pasar uang. Pasar uang mungkin biasa returnnya 4-6% mungkin. Kalau obligasi bisa 7-9%. Kalau misalnya kita lihat ya, yang 3 tahun, lihat nih, ada naik turunnya kan teman-teman. Cuman dalam jangka panjang dia bakal tetap naik juga. Kenapa? Kalau misalnya kamu cuman pengen investasi katakan 2 bulan atau 3 bulan atau cuman 1 tahun, aku nggak gitu rekomendasiin. Karena kalau misalnya kamu beli reksadana obligasi, bisa aja kamu belinya pas di pucuk-pucuk tingginya ini, tiba-tiba kamu butuh pakai dananya misalnya bulan depan katakan, tiba-tiba turun teman-teman kayak gini. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu investasi bukannya untung, kamu malah rugi ya. Maka itu time frame itu penting banget untuk menentukan kamu pengen belinya investasi apa ya teman-teman. Nih kalau misalnya kita lihat CAGR-nya selama 3 tahun, lihat CAGR-nya bisa sampai angka hampir 10% ya. Kalau misalnya reksadana pasar uang kan returnnya nggak sampai setinggi ini. Inilah kenapa kalau kamu pengen investasinya yang medium, nggak gitu long term, nggak gitu short term, medium, terus juga kamu mau yang profil resikonya medium, yang nggak tinggi, nggak high risk, nggak low risk, ya kamu cocoknya investasi di obligasi ini. Nah yang terakhir adalah reksadana saham ya teman-teman. Kalau campuran aku bahasnya di video lain, kamu bisa cek videoku sebelumnya, aku pernah membahas khusus mengenai reksadana campuran karena sistemnya agak beda dikit. Nah kalau reksadana saham nih kita lihat ya, misalnya kita ambil Sukor Invest Equity Fund. Nah kalau kamu lihat reksadana saham ini memiliki volatilitas yang super tinggi teman-teman. Dimana kamu lihat tuh dia naik turunnya tuh bisa heboh banget, bisa naik banget, bisa turun banget, naik banget, turun banget. Tapi kalau kamu pengen investasi yang katakan 15 tahun atau 20 tahun atau mungkin 10 tahun masih oke lah, 10 tahun atau 5 tahun plus masih boleh lah kamu menggunakan reksadana saham. Kenapa? Karena bakal lebih bagus returnnya teman-teman. Nih kalau misalnya kita lihat performa yang agak long term, pasti efeknya bisa lebih bagus ya teman-teman. Bisa sampai nih angkanya lumayan kan. Tapi biasanya bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya kamu investasi sampai 10 tahun, 15 tahun, itu bahkan per tahunnya kamu bisa mendapatkan return hingga belasan persen teman-teman. Bahkan lebih tinggi daripada reksadana obligasi. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Rizky Putra ini, Bang saya pemula baru main reksadana, mau tanya harus pilih reksadana yang mana? Nah aku jawabannya adalah ini bergantung lagi dengan profil resiko kamu, dengan tujuan keuangan kamu, dan juga dengan jumlah dana kamu, dan juga time frame investasi kamu, tujuan investasinya. Jadi
ini bergantung ke kamunya ya teman. Kamu pengen pakai dananya tuh berapa lama lagi? Kalau kamu pengen pakai dananya, katakan tahun depan kamu udah pengen pakai, ya reksadana pasar uang adalah pilihan terbaik. Kamu mungkin mau pakai dananya masih lumayan lama, 3 sampai 4 tahun lagi, ya kamu lebih bagus kamu pakai reksadana obligasi. Kalau kamu butuh dananya misalnya ini buat anak nanti kuliah, tapi itu masih 10 tahun lagi, masih 15 tahun lagi, ya lebih baik kamu berinvestasi di reksadana saham. Jadi jawabannya adalah tergantung tujuan keuangan kamu dan tergantung dananya bakal dipakai kapan ya. Tergantung kamu pengen investasinya short term, long term, atau medium term. Atau kalau misalnya kamu pengen diversifikasi, itu boleh juga. Sebagian kamu taruh di misalnya pasar uang, sebagian taruh di obligasi, sebagian taruh di saham. Itu terserah kamu ya teman-teman. Kalau aku pribadi, aku kebanyakan biasanya aku taruh di reksadana obligasi teman-teman. Karena dana yang aku taruh di sini, ini adalah dana yang cuman buat dana darurat ya teman-teman. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu, misalnya aku butuh dana ini, atau nanti kalau misalnya ada saham yang lagi murah, aku bisa pindahin ke saham. Jadi gitu ya teman-teman. Ini merupakan salah satu instrumen yang bisa aku gunakan untuk parkir uang juga. Nah, jadi gitu ya untuk Kak Rizky. Semoga jawaban ini bisa membantu. Kalau misal kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya lagi. Nanti aku bakal coba bantu jelasin dan bantu urain ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman cara berinvestasi di Bibit. Jadi Bibit ini merupakan platform buat investasi reksadana. Buat kamu yang pemula, aku lebih rekomendasiin kamu buat mulai dari Bibit dulu. Nanti kalau misalnya kamu udah seiring berjalannya waktu, kamu lebih paham tentang berbagai macam platform investasi. Terus kamu juga udah punya profil resiko yang udah sedikit lebih tinggi. Kamu udah lebih berani, udah lebih tenang dalam berinvestasi. Terus analisa kamu semakin tajam. Misal kamu udah punya skill investasi saham, atau kamu pengen diversifikasiin ke P2P lending, itu boleh juga ya teman-teman. Cuma kalau misal kamu baru mulai, aku lebih rekomendasiin kamu mulai dari Bibit dulu. Boleh taruh di reksadana obligasi atau reksadana pasar uang. Kamu mulai dari bangun kebiasaan menabungnya dulu teman-teman, supaya kamu punya kedisiplinan diri dalam menabungnya teman-teman. Karena sebenarnya teman-teman, untuk kamu menjadi kaya itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi tentang seberapa hebat kamu dalam mengelola keuanganmu. Walaupun penghasilan kamu gak gede, tapi kalau kamu jago dalam berinvestasi, kamu kelola keuangan yang benar, kamu ngerti manajemen keuangan, paham literasi keuangan, kamu bisa bedain mana utang konsumtif, utang produktif, kamu ngerti banyak soal keuangan, itu dalam jangka panjang bahkan kamu bisa tetap mencapai tujuan keuangan kamu teman-teman. Nah jadi gitu ya, buat kamu yang baru mulai nggak apa-apa kamu pakai Bibit dulu aja. Dan sebenarnya di Bibit ini udah banyak fiturnya, kayak misalnya ada tadi auto debit, terus ada juga fitur kayak Bibit bareng, dimana kamu bisa, misal kamu suami istri, kamu pengen nabung bareng, bisa juga kamu pakai Bibit bareng ini. Nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya. Nah, bagi kamu yang masih baru datang di channel ini, kamu bisa cek ke channel ini, kamu cek ke bagian playlist ya teman-teman. Nah, jadi di playlist ini aku udah siapin berbagai macam platform investasi, semuanya aku kategorikan dalam satu playlist. Kamu bisa pelajari platform investasinya. Saranku sebelum kamu mulai investasi, kamu pelajari dulu yang benar teman-teman. Misal kamu pengen coba di Bibit, ya udah kamu buka dulu playlist ini, kan ada banyak videonya nih. Kamu tontonin dulu aja semua. Setelah kamu nontonin semua, nanti kamu pasti sedikit banyak bakal lebih paham dan sedikit lebih get the idea gimana sih cara investasi di Bibit, baru kamu mulai masukin uang ya teman. Nah jadi sekian video pada kali ini, semoga jawaban-jawabanku bisa membantu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuma mungkin aku bahas di video-video berikutnya supaya video ini nggak kepanjangan ya teman. Bagi teman-teman yang pengen bantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ini. Dengan kamu menggunakan kode tersebut, kamu bisa dapat bonus yang kamu dapat kamu pakai buat investasi. Bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.